Biasanya Masya Allah. Iya. Setuju. Yang betul ya. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, semoga Allah merahmati saya dan merahmati antum sekalian. Karena dengan rahmatnya Allah, dengan rahmat Allah lah kita bisa masuk ke dalam surganya. Karena tak cukup bagi kita untuk mengandalkan amalan-amalan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Namun dengan rahmat Allah lah sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Sehingga jangan heran bila mana dalam beberapa majelis biasanya penceramah menyampaikan doa atau mengucapkan doa rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian semua. Maknanya demikian, biar kita tidak seperti yang lainnya seakan-akan itu menjadi ucapan yang berulang begitu saja tanpa makna. Sebagaimana dalam khutbah-khutbah biasanya khatib menyebutkan ittaqullah, tapi karena itu berulang kadang tanpa disadari, padahal dalam kalimat-kalimat itu sudah terkandung padanya wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana satu misal, sungguh seseorang dikatakan bisa membaca Quran, kalau zaman sekarang jarang, kalau dulu kita apalagi yang kelasnya bapak-bapak kan biasanya naik lunggu-lungguan sambil maca Quran. Nah, dikatakan dia membaca Quran ketika apa yang dia baca itu dia fahami. Oh, iki iso maca Quran. Sungguh aneh ketika orang membaca tapi gak ngerti apa sing diwaca. Umpamanya dia membaca, oh sekarang lagi viral ono truk dawa sepur kesasar nang dalan aspal. Nah, ini lagi viral ini ya. Kebetulan kemarin saya ketemu truk itu, jadi kanca aku pengen roh ketemu yo. Aku ketemu yo. Aku seneng ngoten niku. Nah, jadi membaca berita itu dia paham, oh truk iki apaan paham. Tapi kalau baca panjang nggak ngerti sama sekali kan aneh. Bisa dikatakan belum bisa membaca. Apalagi yang kita baca tersebut bukan Al-Quran. Adapun Al-Quran, maka maca tok ra ngerti maknane, baca saja tidak tahu maknanya, dia sudah mendapat pahala. Itu kelebihan Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Kemudian sebelum kita lanjutkan zikir dari kitab kecil kita yang malam ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Arif Darmawan, karena beliau tertimpa meriang apa bahasanya, agak kurang sehat badan, sehingga ana menggantikan beliau. Mudah-mudahan Allah memberi beliau cepat dalam kesembuhan dan diampuni dosa-dosanya, karena sakit itu termasuk kafaroh dosa. Sehingga kalau kita menjenguk saudara kita, maka kita disunahkan membaca
La ba'sa tahurun insya Allah. Enggak apa-apa. Insya Allah itu sebagai pelebur dosa. Jadi itu apa yang dicontohkan Nabi ketika kita menjenguk orang sakit. Dan sebelum kita lanjutkan pula, tidak terasa kita telah mendekati datangnya bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka at-taufik. Kita mohon pada Allah taufik agar kita bisa tersampaikan pada bulan tersebut dan bisa beramal kebaikan dalam bulan tersebut. Dan bulan tersebut adalah bulan yang harus dimakmurkan. Dan kemakmuran yang paling utama di antara yang semerbak pada bulan itu adalah semaraknya masjid-masjid. Semaraknya masjid-masjid. Dan bahkan orang yang nggak biasa ke masjid pun pada bulan tersebut Allah beri kekuatan untuk bisa ke masjid. Akan tetapi sesuatu itu akan diberi pahala jika seseorang meniatkannya dengan benar dan melakukan amalan dengan benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masjid berfirman dalam surat At-Taubah yang saya nukilkan di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamis shalah wa atiz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan juga menunaikan sholat dan membazarkan zakat yang wajib ia bayarkan, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, minal muhtadin. Nah, tentang ya'muru, tentang memakmurkan, orang-orang yang memakmurkan masjid, kalau kita biasa disebut takmir, takmir. Cuman kalau takmir ditarik ke lughah dengan makna memakmurkan juga nggak cocok. Cuman kita membahas sedikit tentang keumuman yang difahami masyarakat saja, bahwasanya biasanya nek disebut takmir masjid itu orang-orang yang bertugas atau mendedikasikan dirinya untuk memakmurkan masjid. Jadi ketika kita ditunjuk menjadi takmir itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk gaya-gayaan, aku lo takmir, aku lo pengurus. Bukan. Tapi dia mendapat amanah yang besar, bahkan amanah itu dari Allah. Dan amanah itu tidak terbebankan kepada takmir itu saja, tapi semua orang, wajib atas dia untuk memakmurkan masjid. Hanya saja orang-orang yang benar-benar bisa disebut memakmurkan masjid ini adalah amanah billah, orang-orang yang beriman pada Allah. Nek gak duwe iman ngaku makmurne masjid, ya padha wae sekolah SMP ngaku dadi dokter spesialis di rumah sakit Sarjito. Jauh panggang daripada api. Maka kewajiban bagi kita semuanya. Kalau di sini bukan sekedar takmir yang ada di tulisan Pak Irwan atau saudara-saudaranya yang lain, dari kaum muslimin yang ada. Tapi kita yang datang ini wajib untuk memakmurkan masjid. Nah, sing makmurne masjid ya sing teko. Sing teko. Karena masjid itu kalau nggak ada yang datang nggak makmur. Mau dirabuk kaya apa? Ya, ibaratnya masjid itu pinggirannya ditebari urea, NPK, kalau yang kenal pertanian, ya nggak makmur. Tapi makmurnya masjid
Ya dari orang yang mendatanginya dan menunaikan ibadah padanya. Kemudian selain beriman pada Allah, orang tersebut adalah menunaikan sholat. Nah, lek ngaku makmur nih masjid, kok orang sholat di masjid, terkhusus para laki-laki, ya iki jenenge orang makmur ke masjid. Ya. Meskipun dia kerjaannya nyapu masjid. Nyapu masjid itu bagian memakmurkan masjid. Tapi kalau dia tidak menunaikan sholat, berarti dia tidak memakmurkan masjid. Sebagaimana orang-orang zaman jahiliyah, Quraisy, ya, mereka di Masjidil Haram dalam kondisi mereka masih musyrik, ya, ketika datang jamaah haji, karena syariat haji ini sudah datang sebelum Islam datang. Ya. Jadi ketika datang jamaah haji dari penjuru negeri jauh, orang-orang kafir Quraisy itu memberi apa? Menjamu jamaah haji tersebut, menyambut mereka. Ya. Bahkan menyembelihkan, dalam riwayat menyembelihkan binatang untuk suguhan mereka. Akan tapi ini tidak masuk sebagai orang yang memakmurkan masjid. Karena apa? Tidak ada iman yang benar pada dia. Nah, dan juga tidak menunaikan sholat. Dan kemudian membayar zakat pada apa yang terbebani zakat padanya. Baik dari zakat fitr dalam Idul Fitr maupun zakat mal, ya, yang ditunaikan setiap tahun sekali, nggak harus nunggu Idul Fitri. Zakat mal itu asal sudah sampai nisab dan sudah sampai haul, nisab itu mencukupi. Mungkin Ustaz Arif sudah bahas zakat beberapa banyak pertemuan, ya. Sudah sampai nisab dan sudah haul, ya, setahun penuh, maka dia wajib bayar, nggak nunda sampai Idul Fitri, kecuali memang penghitungannya bertepatan dengan Idul Fitri. Jadi kapan sampai haul wajib atasnya membayar zakat. Kemudian dan orang tersebut yang teranggap bisa memakmurkan masjid dan punya hak untuk memakmurkan masjid adalah orang yang tidak takut siapapun. Dalam arti takut ubudiyah, takut peribadatan, ya. Kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandane ketika orang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mengorbankan hak Allah untuk mendapatkan kebaikan atau pujian dari manusia. Tapi dia rela mengorbankan pemberian manusia demi mendapatkan pemberian dari Allah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak wedian. Dicela itu enggak wedi. Istilahnya jadi unen-unene wong itu gimana itu? Wah, lupa saya ya. Intinya itu kalau bahasanya anak sekarang itu asik-asik gitu ya. Dihina tidak apa? Dipuji tidak apa ya? Apa Mas Hanif? Jangan nom-nom. Oh ya, dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Gitu ya. Jadi enggak seperti itu. Kemudian orang-orang yang seperti ini, yang memakmurkan masjid seperti ini, itu sangat diharapkan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ndonga kaya apa? Karena tiap hari kita wajib berdoa minimal 17 kali, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ndonga kaya apa berulang-ulang, ya. Kalau dia tidak melaksanakan hal-hal yang seperti ini tadi, maka bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk? Adapun dalam ayat ini diharapkan yang mendapatkan petunjuk itu orang-orang yang memakmurkan masjid dengan mengisinya dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa ini saya sampaikan? Satu sisi sebagai kesyukuran, biasanya kalau Ramadan semua dimudahkan untuk mendatangi masjid. Akan tetapi di sisi lain, ya, kadangkala yang tidak ada kadar padanya dia mendominasi masjid. Ya. Istilahnya sholat ratau tapi lek Ramadan
sing ngatur wong salat. Kualik nggih, kudune yang biasa memakmurkan itulah yang mengatur kegiatan di dalam masjid tersebut. Dan juga sebagai kesyukuran bahwasanya agama kita ini Masya Allah sering saya ulang-ulang sebagai agama yang mulia, yang suci, yang padanya kebersihan, juga padanya Nabi yang sangat besar kasih sayangnya kepada kita sebagaimana dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari diri-diri kalian, yakni dari jenis kalian, dari manusia. Ya. Dia sangat peduli, ya. Sangat terasa berat bagi dia kesesatan jika kesesatan itu menimpa kita. Dia sangat haris, ya, sangat semangat, sangat ingin agar umatnya ini mendapatkan keimanan dan berada di atas keimanan dan terbebaskan dari kehinaan dan kekufuran dan kesyirikan. Ya. Dan dia sangat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita diberi oleh Allah anugerah yang begitu besar. Makanya dalam amalan-amalan kita terlebih dalam menyambut Ramadan biasanya terlalu banyak hal-hal yang diajarkan Nabi ditinggalkan, yang tidak diajarkan malah dilaksanakan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu haditsnya beliau mengatakan, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'ira yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun, ya, tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya, mengepakkan dua sayapnya di udara, ya, fil hawa, kecuali Rasulullah telah menyebutkan kepada kita ilmu tentangnya. Jadi nggak enek Rasulullah ninggal itu kemudian dia tidak meninggalkan ilmunya kepada kita, sehingga kita perlu memodifikasi, perlu inovasi dalam menjalankan agama ini, tidak ada. Makanya Islam telah sempurna dan Rasulullah tinggalkan kita betul-betul telah diajarkan semuanya. Bahkan masalah kepaan sayap burung telah disampaikan kepada kita. Bahkan caranya nggak gudeg niku lho pun disampaikan. Padahal gudeg itu ana nang Jogja. Kalau saya di Jawa Timur itu nggak ada gudeg, enake lodeh. Padahal lodeh iki gudege wong Jawa Timur. Gudeg iku lodeh wong Jawa atau wong Jogja. Nah itu loh diajarkan dalam agama kita. Lah apa iya? Di kitab apa? Ada, ya, ada di sana. Dan sebagian kita telah mengetahuinya. Apa di antaranya tentang ajaran itu? Iya Mas Hanif ayatnya. Pak Iron apal nggih? Pak Win iki apal. Awas rapal. Aku meh lali lho Pak Win. Yas'alu apa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Itu ayatnya. Ya. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada ahlu ilmi, yang bertanyalah kepada yang mengetahui ilmu, ya, bila kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, itu perintah secara umum dalam Al-Qur'an. Ra ngerti carane gawe gudeg, ya. Nggak ngerti cara bikin gudeg, bertanyalah kepada ahli ilmu pergudegan. Ya. Tapi aja takok gawe gudeg terus nyaingi gawe warung gawe sandinge bakul-bakul gudeg ini nggak enak juga. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama ini betul-betul telah sempurna. Makanya saya mengingatkan pada kesempatan ini karena biasanya nek Ramadan atau menjelang Ramadan itu banyak acara yang dibikin-bikin, ya. Banyak. Nah, di sini kita harus sadar bahwasanya Rasulullah itu sudah sempurna menyampaikan syariat ini kepada kita. Ya. Maka di sana mesti enek kabeh. Sudah. Masalah apa? Masalah Sa'ban. Nek wong Jawa nyebutnya masalah ruah. Ono di kono. Ya. Masalah traweh ada. Masalah mari traweh atau habis traweh ada. Ya. Masalah malam Ramadan caranya baca Quran yang benar gimana? Ada. Tidak butuh inovasi. Ya. Dan Masya Allah Islam itu luar biasa. Dan Islam itu sangat lembut. Ya. Sangat lembut. Kenapa? Karena Rasulullah itu termasuk rahmatan lil alamin. Orang yang diturunkan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Orang yang paling berakhlak. Wong sing ra seneng nyimpang. Ya. Wong sing manutan itu Rasulullah. Dan umat Islam yang betul-betul ingin menjadi umat Rasulullah terpilih kudu manutan. Ojo ngengkelan. Ojo seneng apa namanya? Debat. Ngengkel. Nek Allah ngomong ngengkel, jangan. Karena kita di dalam Islam ini diajari untuk menjadi orang yang baik, yang enggak sombong. Ya. Yang enggak sombong. Ya. Dan kaum muslimin itu orang yang paling tidak sombong. Apa sih sombong itu? Kata Rasulullah, al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi Islam itu enggak keras, ya. Islam itu Masya Allah nurut. Allah ngomong sami'na wa ata'na. Aja kaya wong umume salat jamaah itu ya. Kadang imame ngomong sawu sufu fakum, ya. Luruskan soft kalian. Buri ngomong sami'na wa ata'na tapi panggah pelentotan. Itu enggak sami'na wa ata'na, itu namanya sami'na wa asaina. Aku dengar dan aku langgar. Tapi kalau bilang sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Oh, dikongkon lurus, ya lurus. Nah, itu Islam. Jadi Islam itu bukan ajaran yang keras, tapi ajaran yang lunak. Jenis Islam itu, orang-orang Islam itu wong-wong sing manut, gak banggil. Ya. Bahkan ketika pemerintah kita melakukan kesalahan, orang Islam itu bukan demonstran. Manut. Dikongkon apik dilakoni, dikongkon elek meneng ora nglakoni ning ya ora mbruntak. Islam itu Masya Allah luar biasa. Nah, sedangkan orang-orang yang menyelisih Islam itu sombong. Tuh kok sombong, wong kan kalem, alus, basane krama inggil. Ya tetap sombong ketika dia menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Oh, nek manusia rapat ganteng, enggak terlalu tampan, dia apa ini? Itu loh orang sana. Meremehkan. Oh, itu untuk makan aja susah. Itu peremehan terhadap manusia. Manusia itu kula jenengan sing sugih sing melarat iku biyen sik bayek ra ngerti. Kita enggak pernah minta dulu. Ya Allah, jangan jadikan saya miskin. Enggak, ya. Atau orang yang lemah, ya. Makanya
kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun perkara ini tidak terkait secara khusus pada pembahasan kitab kecil kita, akan tapi mudah-mudahan itu menjadi peringatan bagi kita semua dalam menyambut bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang sesuai syariah, manut nang aturannya Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Dan juga mudah-mudahan kita tergolong pada orang-orang yang betul-betul memakmurkan masjid dengan benar, bukan menghias-hias masjid, over dalam meninggikan masjid pada perkara-perkara yang tidak dibutuhkan. Itu namanya tidak memakmurkan masjid. Akan tapi memakmurkannya adalah mengisi dengan ibadah-ibadah dalam masjid tersebut. Baik. Kemudian insya Allah kita akan melanjutkan pada waktu yang tersisa beberapa faedah dari kitab kecil kita ini, Al-Ikhtiyar li Ahami Sihahil Adhkar, yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Penulis kitab ini adalah beliau Syekh Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Beliau salah satu seorang ulama Yaman, dan alhamdulillah murid-murid beliau banyak bertebaran di negeri kita Indonesia. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bagian keberkahan dari ilmu beliau. Dan ulama dimanapun berada, ya, siapapun dia, selama di atas as-sunnah, ya, di atas Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, maka dia adalah ulama kaum muslimin. Andaikan di Indonesia juga terdapat manusia, orang-orang yang berilmu dan beramal dengan amalan yang benar, maka dia bagian daripada ahli ilmu. Dan sekarang kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya adalah az-zikru ba'dal adzan, zikir setelah azan. Sedikit kita singgung kemarin bahwasanya kita kemarin telah menyebutkan beberapa ibadah berkaitan dengan menjawab azan. Nah, di sana orang yang menjawab azan disebutkan dalam akhir hadis, min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa mengikuti bacaan muadzin Allahu Akbar dan seterusnya pada hayyalah shalah hayyalah falah, dia membaca la haula wala quwata illa billah, maka dia dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala jika ucapan itu min qalbihi, dari hatinya. Jadi sadar ketika katakan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar dari hatinya, berarti sadar kita memahami maknanya, Allah itu maha besar. Dan selanjutnya dari akhir azan. Kemudian setelah azan disyariatkan bagi kita untuk membaca zikir. Di sini beliau menyampaikan, wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar azan, maknanya di sini setelah dibaca setelah muadzin selesai azan, apa bacaannya? Yang masyhur itu yang kita insyaallah sudah hafal semua, yang belum dihafalkan nggih. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Difahami artinya. Kadang kita kan bunyi aja nggih. Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini, yakni azan. Allah itu Rabb, Tuhan dari atau ilah, Tuhan dari seruan yang dikumandangkan ini, ya. Dialah Allah. Was-sholatil qa'imah, dan dia adalah Rabb
dari sholat yang ditegakkan ini. Ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah. Insyaallah ini bisa dijabarkan lebih panjang tentang al-wasilah wal fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Dan anugerahkanlah, berikanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka barang siapa membaca doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah, kata Rasulullah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Enak tiba-tiba. Piye carane ben oleh syafaat Rasulullah? Carane setelah azan kita membaca doa ini, bukan kita ila hadratin Nabi Al-Fatihah atau dipanjangkan ila hadratin Nabi Al-Baqarah, ila hadratin Nabi Yasin. Ya. Tapi pengen oleh syafaat Nabi, di antara yang jelas yang Nabi sampaikan kepada kita adalah kita membaca doa setelah azan dengan doa yang diriwayatkan ini. Ya. Kemudian beliau melanjutkan pada hadis yang selanjutnya, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adzina faqulu mithla ma yaqul summa sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Kata Rasulullah, jika kalian mendengar muadzin azan, faqulu mithla ma yaqul, ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan azan tersebut, sebagaimana kita sampaikan pada majelis yang lalu. Kemudian setelah itu sallu alayya. Nah, ini kadang jarang diketahui atau jarang diamalkan. Kemudian setelah mengikuti bacaan muadzin, kita diperintahkan oleh Nabi sallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Jadi mari azan kita baca sholawat. Jadi kita nggak langsung membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Tapi disunahkan bagi kita juga membaca sholawat. Dan sebaik-baik sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita ucapkan di dalam sholat. Ya, bukan sholawat-sholawat karangan manusia. Apa ngedu sholawat ajarane Rasul kalau ajarane gurune awake dhewe enggak setara sama sekali. Ya. Cuma kadang malah banyak mengamalkan sholawat karya guru kita atau karya gurunya dengan meninggalkan sholawat yang jelas-jelas diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah azan kita diperintahkan untuk membaca sholawat. Paling minimnya Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sempurna dan seutama-utama sholawat adalah sholawat yang kita baca setelah di tasahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim ila akhir dengan berbagai jenis bacaannya. Ya, di sana. Kemudian kata beliau, karena sesungguhnya barang siapa bersolawat kepadaku dengan sekali saja solawat, Allah akan bersolawat, ya, membalas solawat dia dengan 10 kali lipat. Enake dadi wong Islam iki. Diwehi tugas siji, bayarane lembur. Nek menungso wis lembur pun kadang uang lembure gak diwehke. Nek Allah gurung lembur itu wis duwe lemburan berlipat-lipat. Mau bandingkan manusia dengan Allah ya enggak ada taranya. Ya. Jadi Allah sudah memberikan, kalau kita bersolawat kepada Nabi sekali saja, maka Allah, bukan Nabi ya, tapi Allah langsung yang bersolawat kepada kita 10 kali. Luar biasa. Akankah hal yang istimewa ini kita sia-siakan?
Di saat pekerja itu naik oleh lemburan itu senengi ra karuan. Wah, kapan lembur lagi? Ya, kapan lembur lagi? Karena 1 jam setara dengan 8 jam dia kerja. Nah, ini Allah menjanjikan 10 kali lipat. Kalau kita nggak nguber fadilah seperti ini kan keterlaluan. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa sallallahu ali al wasilah. Kemudian setelah kita baca sholawat, kata Rasulullah, mintalah kepada Allah untukku, yaitu untuk Nabi al wasilah. Al wasilah yang disebutkan dalam doa setelah azan yang biasa kita hafal tadi kan, kata Rasulullah di situ, ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al wasilah. Fa innaha, karena wasilah itu manzilatun fil jannah. Wasilah itu apa sih yang dimaksud? Apa wasilah itu mau ke presiden kita harus lewat ajudannya? Apa itu yang dimaksud di sini? Bukan. Apakah kita berdoa kepada Allah harus mendatangi kuburan untuk minta tolong kepada si kubur itu, kepada mayat itu untuk minta kepada Allah? Bukan. Karena mayat itu terus ketakalan ngadepi pertanyaan. Sudah kelabakan ngadepi pertanyaan dari Allah. Ya. Dia mempertanggungjawabkan perbuatan dia di dunia aja sudah pontang-panting. Lah kok sih dijaluki donga? Nangis sampean. Karena dia harus bertanggung jawab. Tapi wasilah yang diinginkan di sini apa? Yaitu wasilah tersebut adalah kedudukan di surga. Kedudukan mulia. Maka kita diperintahkan Nabi setelah baca sholawat, jaluk kepada Allah, ya Allah berikanlah kedudukan yang mulia kepada Nabi saya. Yang kedudukan tersebut la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Tidak seyogyanya mendapatkan kedudukan tersebut kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Kemudian kata Rasul, wa arju an akuna anahu. Dan aku berharap bahwasanya yang mendapatkan kedudukan mulia itu adalah aku. Akulah yang mendapatkan itu. Nah, wasilah di sini kita butuhkan nanti di akhir di yaumul hisab, pada hari kiamat. Dia adalah syafaat Rasulullah, syafaatul uzma. Yang telapak kaki makhluk atau manusia tidak akan bergerak sebelum mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, faman sa'alali al-wasilata halat lahus syafa'ah. Barang siapa yang meminta kepada Allah untukku, untuk Nabi, al-wasilah tersebut, kedudukan tersebut, halat lahus syafa'ah. Halal bagi dia, yakni dia berhak mendapatkan syafaat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumul hisab, di hari kiamat, di padang mahsyar, maka jalannya apa? Di antaranya kita minta pada Allah, ya Allah, berikanlah wasilah atau kedudukan yang mulia kepada Nabi. Nah, itu bentuk permintaannya gimana? Diajarkan dalam doa setelah azan tadi. Setelah azan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bab ini telah kita sampaikan secara ringkas dan banyak faedah jika kita uraikan berkaitan dengan al-wasilah dan al-fadilah dalam doa setelah azan. Ya, secara kesimpulannya, doa setelah azan itu adalah pertama membaca sholawat. Sholawat dibaca. Nah, setelah saya sholawat, kita membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Dan sebagai penutup berkaitan dengan azan, ada satu hadis yang ingin saya bacakan, yakni ad-du'a bainal azan wal iqamah. Doa antara azan dan iqamah kita baca saja, mudah-mudahan suatu saat bisa ada kesempatan untuk menjelaskannya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzdinina yafdulunana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'tah. Ini ada sesuatu yang luar biasa bagi kita. Apa kata sahabat Abdullah bin Amr? Beliau mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki pada zaman Nabi, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tukang-tukang azan itu keutamaannya telah mendahulukan. Dia melampaui kami." Nah, ini juga keutamaan bagi orang yang azan, ya. Jadi rebutan azan rapopo, cuma azannya sing bener. Jangan seperti yang kemarin sempat kita singgung, ternyata ada beberapa kesalahan fatal dalam masalah azan. Nah, sesungguhnya para muadzin itu ya Rasulullah keutamaannya melampaui kami. Kan nggak mungkin sak masjid tapi azan bareng krono rebutan keutamaan. Kemudian Rasulullah menjawab, nih sahabat iki lek enek koncone mulia keutamaan agamanya, iri, pengen. Beda dengan kebanyakan orang sekarang, koncone sugih sithik, pengen lek ra isa nututi ngomong, paling ngutuyul. Gak terima, ya. Atau paling anu dan anu. Tapi lo sahabat gitu itu enggak. Terus sahabat koncone azan itu mulia, dapat keutamaan, langsung iri ya Rasulullah. Tukang azan itu loh dapat keutamaan besar loh, saya gimana? Kata Rasulullah, kalau begitu qul kama yaqulun. Katakanlah sebagaimana muadzin itu katakan, sebagaimana kita sebutkan kemarin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nyebutkan ngikuti azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Fa'idan tahaita fasal tu'tah. Wah, ini janji. Rasulullah itu janji ra ngapusan. Beda karo yang di luar negeri sana ketika kampanye partai. Kalau di Indonesia mbok padha mbok ora melu-melu, enggak ikut-ikutan. Kalau enggak padha kok aneh gitu ya. Kalau padha kok kita nuduh, enggak boleh ya. Nah, ini yang janji Rasulullah mesti netepati. Kata Allah Rasulullah itu adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur juga diakui kejujurannya. Itu Rasulullah. Kata Rasulullah, setelah kamu selesai mengikuti itu, nah selesai azan kita doa. Nah, di antara azan dan iqamat itu fasal tu'tah, maka mintalah kepada Allah. Terserah kamu minta apa. Tu'tah, kamu mesti diberi. Jaluk. Jaluk tenan, jaluk dia tenan. Nah, ini juga mengisyaratkan pada kita di antara waktu mustajab terkabulkannya doa adalah antara azan dan iqamah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah fawaidnya kita akhirkan pada kesempatan yang lain. Semoga sedikit yang kita sebutkan tadi dan juga pembukaan tentang kemakmuran masjid terambil faedah bagi kita dan kita bisa mengamalkan apa yang hendaklah kita amalkan, dan apa yang salah dari saya mohon dimaafkan. Nas'alullah taufiq lima yuhibbu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.